Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Ranti, Desa Goib Sindangsari, yang ditulis oleh Audrey Rain. Kejadian di tahun 1990. Warga desa Sindangsari sedang mengalami teror wanita yang ditemukan tewas di desanya. Teror itu dimulai dengan ketukan pintu di tengah malam. Sarjo, lelaki yang dianggap pemimpin desa, sedang termenung di kamarnya. Ada kesalahan besar yang sudah dia lakukan hingga membuat warga di desa dicekam ketakutan. Malam itu, tepatnya malam Jumat, dia mengendap-endap datang ke rumah Ranti, gadis muda dan cantik yang tinggal seorang diri. Ranti adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar di desa itu. "Tolong, jangan, lepas!" Ranti berteriak, meminta tolong berulang kali. Dia berontak. Pada akhirnya, suasana desa yang sunyi senyap membuat tubuh Ranti luluh lunglai ke lantai. Darah mengucur deras dari bagian tubuhnya yang berharga. Sarjo meninggalkan Ranti dengan membawa perhiasan peninggalan orang tuanya. Besok paginya, warga desa gempar. Salah satu warga yang ingin bertemu Ranti melihat jasad Ranti yang terbujur kaku. Bu Ranti, astaga Bu, tolong, Bu Ranti." Rumah Ranti mendadak ramai dengan warga yang ingin melihat keadaan Ranti. Kejadian tewasnya Ranti terdengar sampai ke kepala desa, Pak Sanusi. Kepala desa datang dengan mobil ambulans untuk membawa jasad Ranti ke rumah sakit untuk diotopsi. Setelah otopsi, jasad Ranti dimakamkan dengan pemakaman umum desa Sindangsari di dekat hutan. Malam hari setelah kematian Ranti, desa Sindangsari mencekam. Semua warga menutup pintu rumahnya rapat. Tidak ada yang berani keluar rumah untuk sekedar bersantai menikmati malam. Suara-suara aneh terdengar bersahutan dari luar rumah. Suara yang biasanya terdengar dari hutan di batas desa, kali ini suara ada di sekitar rumah warga. Desa Sindangsari di kala malam berubah menjadi desa goib. Aktivitas dari penghuni goib di hutan batas desa bercampur dengan warga asli desa Sindangsari. Sarjo berdiam diri di dalam kamar bersama anak dan istrinya. Dialah yang menjadi petaka kematian Ranti yang mengakibatkan penghuni goib hutan batas desa murka. Ranti adalah anak dari leluhur desa Sindangsari. Srek! Suara ranting diinjak dan geraman dari belakang rumah Sarjo membuat sang istri ketakutan. Anak Sarjo melengking saat melihat sosok wanita berlumuran darah melayang. Wajahnya tertekuk dengan rambut menutup sebagian wajahnya. "Pak, itu suara apa, Pak? Ibu takut, Pak." "Sudah diam, jangan bersuara." Suti diam mendengar perintah suaminya. Semenjak kematian Bu Guru Ranti, Sarjo berubah menjadi pendiam dan kasar. Kadang dia sering berbicara sendiri. "Pak, itu ada Bu Ranti. Tapi mukanya seram." Sari, anak Sarjo dengan Suti, adalah murid dari Ranti. Sari ketakutan melihat sosok Ranti dari kaca belakang rumah. Sarjo yang juga melihat langsung menutup semua jendela dengan hordeng. Tubuhnya gemetar. Dia sangat bersalah atas apa yang sudah dilakukan hanya demi perhiasan. Dia menjadi gelap mata dan membuat semua orang ketakutan. "Sudah, kalian tidur." Sarjo menyuruh istri dan anaknya kembali tidur. Dia sendiri ke ruang tamu. Seperti biasa, termenung kadang berbicara sendiri. Suti benar-benar bingung atas perubahan sikap suaminya. Malam semakin berlalu. Suara ketukan di pintu depan rumah semakin sering terdengar. Jarak rumah Sarjo dengan rumah tetangga lainnya cukup jauh. Suti dan Sari sudah terlelap. Tinggal Sarjo seorang diri yang masih terjaga. "Tolong, sakit!
Jangan sakiti saya. Suara lirih wanita yang mirip dengan suara Ranti terdengar sangat dekat. Sarjo mencari asal suara. Suara di sana. Di pojok ruangan ada sosok Ranti dengan wajah berlumuran darah. Saat kejadian itu, Sarjo memukul wajahnya dengan besi hingga nyaris hancur. Aku akan terus menghantuimu dan warga desa ini sampai kau mengakui perbuatanmu. Sosok Ranti begitu menyedihkan. Dia tidak rela mati dibunuh. Sinar mentari pagi bersinar dari selah hordeng yang bergoyang. Keran air yang tiba-tiba menyala sendiri hingga membanjiri dapur. Suti terbangun, kepalanya pusing karena rasa takut yang menderanya. Anaknya masih tertidur lelap. Dia sengaja tidak membangunkan karena sekolah meliburkan muridnya sejak guru Ranti ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Astaga, siapa yang menyalakan keran air sampai airnya kepenuhan seperti ini? Apa mungkin Mas Sarjo? Ah, tidak mungkin. Dia saja sudah tidak di rumah. Entah kemana dia. Padahal saat subuh tadi, dia masih ada di ruang tamu. Suti membuka pintu belakang rumah. Bercak darah terlihat di halaman belakang. Hingga bekas dapur lama yang dijadikan gudang. Darah? Darah apa ini? Suti mengikuti bercak darah itu hingga sampai di gudang. Betapa kagetnya dia melihat 3 sosok warga yang sudah meninggal ada di sana. Ya Allah, Suti mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. 3 sosok itu sudah meninggal dunia beberapa tahunnya lalu. Tapi sikap mereka terlihat seperti manusia saat masih hidup. Ada apa lagi ini? Suti kembali ke dalam rumah, menutup pintu rapat. Dia tidak mau 3 sosok itu masuk ke dalam rumahnya. Apalagi hanya ada dia dan anaknya di rumah ini. Suti pergi belanja di warung sayur bersama Sari. Jarak rumahnya dengan warung sayur harus melewati beberapa kebun warga dan rumah kosong tak berpenghuni yang nyaris rubuh. Jalanan sepi, tidak ada satu orang warga yang berpapasan dengan Suti dan Sari. Bu Guru Ranti kasihan ya Bu. Aku sedih mendengar Bu Guru Ranti sudah tidak ada. Siapa ya Bu yang jahat sama Bu Ranti? Padahal Bu Ranti baik Bu sama aku. Ibu tidak tahu nak. Doakan saja ya biar Bu Guru kamu tenang di sana dan pelaku pembunuhannya tertangkap. Baik Bu. Ternyata di warung sayur sudah banyak yang berbelanja. Mereka juga sedang bercerita kejadian malam setelah Ranti meninggal. Semalam ada yang mengetuk pintu rumah. Saya buka, ternyata Mak Jenab yang udah meninggal setahun lalu. Dia minta beras, sama seperti dia saat masih hidup. Sama saya juga Bu, suami saya lagi ngopi di teras. Ada Pak Imron datang minta kopi. Kan dia udah meninggal juga. Astaga Bu, kenapa desa kita jadi seperti ini? Seperti desa goib yang banyak orang-orang mati. Iya, mereka beraktivitas seperti kita, sama saat mereka masih hidup. Bu, tadi subuh saya lewat rumah Bu Detina. Tahu nggak ibu-ibu? Saya mendengar ada yang memasak. Padahal rumah itu kosong sejak Bu Detina meninggal. Saya penasaran. Saya ngintip lewat jendela. Ternyata yang memasak itu Bu Detina. Ya Allah, kenapa warga yang sudah mati kembali hidup dan beraktivitas sama seperti kita? Siti ikut nimbrung dengan ibu-ibu yang lain. Dia menceritakan 3 sosok warga yang sudah meninggal di gudang bekas dapur rumahnya. Semua kejadian terjadi setelah kematian Bu Guru Ranti. Apa yang terjadi dengan desa ini? Warga sepakat untuk mendatangkan orang pintar atas kejadian munculnya sosok-sosok warga yang sudah meninggal dan beraktivitas sama dengan warga yang masih hidup. Semua kejadian seperti flashback ke masa lalu saat sosok-sosok itu masih hidup. Warga sepakat mendatangkan orang pintar atau paranormal bernama Ki Ageng. Ki Ageng ini berasal dari desa sebelah yang cukup dikenal menguasai hal yang berhubungan dengan mistis. Masih 2 hari lagi Ki Ageng datang untuk mengembalikan arwah-arwah yang bangkit kembali ke alamnya. Satu hal yang